Bab 131 Pemimpin Kelas Gen, Benih Alam. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, sebagai gen kelas pemimpin, peningkatannya beberapa kali lebih besar daripada peningkatan gen kelas pemimpin. Meskipun itu hanya peningkatan sekunder, pertahanan dan kekuatan Lu Yuan juga meningkat pesat. Hal yang sama berlaku untuk kelincahan dan fleksibilitasnya. Dengan peningkatan gen pemimpin, kekuatan fisik Lu Yuan saat ini telah melampaui kekuatan prajurit pemimpin puncak biasa dengan selisih yang besar. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan baja hitam untuk membunuh bos menengah tingkat 1. Lu Yuan sedikit penasaran. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan semua kartu trufnya, apakah dia dapat membunuh pemimpin tingkat rendah level 2? Mungkin masih ada harapan. Ada pemimpin tingkat 2 di dunia kecil ini. Setelah bertemu dengannya, dia mungkin juga mencobanya. Meskipun dia tidak sebanding dengan pemimpin tingkat 2 tingkat rendah, Lu Yuan masih sangat yakin dengan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Evolusi gen secara alami membuat Lu Yuan senang, tetapi ada juga beberapa kerugian. Dia telah menghabiskan semua kristal yang diperolehnya dalam waktu setengah bulan. Dia hanya memiliki 5.000 kristal roh kelas 1 di sakunya. Dengan kecepatan Lu Yuan saat ini dalam menyerap kristal spiritual, jumlah kristal spiritual ini bahkan tidak cukup baginya untuk berkultivasi di ruang gravitasi selama sehari. Akibatnya, dia bahkan tidak dapat menyempurnakan rantai genetiknya yang baru berevolusi. Itu sangat tidak nyaman. Jika ini terus berlanjut, kapan dia akan menjadi kaya? Saat dia terus menjelajah lebih dalam ke dunia kecil, dia mendesah. Waktu berlalu, dan 7 jam berlalu dengan cepat. Setelah Lu Yuan membunuh pemimpin singa putih, 3 pemuda dan pemudi lainnya juga bertemu dengan binatang buas tingkat pemimpin. Binatang buas tingkat pemimpin di pinggiran semuanya tingkat rendah atau menengah, jadi mereka bertiga dapat dengan mudah membunuh mereka. Terutama Min Er, yang memegang 2 bilah. Kekuatan tempurnya tidak lemah. Ketika dia bertemu dengan serigala padang rumput pemimpin menengah, dia juga mengakhiri pertempuran dengan beberapa bilah. Dia hanya sedikit lebih lambat dari Lu Yuan. Namun, saat mereka berempat terus menjelajah lebih dalam ke hutan dari padang rumput, kekuatan binatang buas yang mereka temui menjadi semakin kuat. Pertarungan juga menjadi semakin intens, dan kecepatan gerak maju mereka juga melambat. Di luar, di depan tirai cahaya, beberapa orang menonton dengan penuh minat dan berkomentar dari waktu ke waktu. Oh, Yang Ping benar-benar bertemu dengan pemimpin perantara lainnya. Hei, itu sebenarnya kura-kura naga lapis baja tipe pertahanan. Yang Ping mungkin akan merasa kesulitan untuk menghadapi binatang sekuat itu, kan? Meskipun dia cepat, serangannya tidak sekuat itu. Dia bahkan mungkin tidak dapat menembus baju sirah kura-kura naga lapis baja itu. Di layar cahaya, Yang Ping mengitari kura-kura naga lapis baja itu beberapa kali. Kura-kura naga lapis baja itu tampaknya telah menyadari bahwa Yang Ping tidak bisa dianggap enteng, jadi dia hanya bersembunyi di cangkangnya. Selain itu, cangkangnya bahkan dapat secara otomatis menutup celah, dan seluruh kura-kura naga lapis baja itu telah menjadi bola hitam. Yang Ping menggunakan pedangnya untuk memotong cangkang kura-kura itu beberapa kali, tetapi hanya meninggalkan beberapa bekas putih samar di atasnya. Sebaliknya, dia sedikit terluka oleh serangan balik kura-kura naga lapis baja itu. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Adapun beberapa layar cahaya lainnya, Lu Yuan, Min Er, dan Xiao Wei tidak seberuntung Yang Ping. Mereka tidak bertemu dengan binatang buas tingkat pemimpin dan hanya bertemu dengan binatang buas biasa dan elit. Dia hanya bisa membunuh mereka sedikit demi sedikit untuk mengumpulkan poin. Yu Tua melihat keempat layar dan berkata sambil tersenyum. Tunjukkan padaku poin dari keempat orang kecil itu. Ya, pria berambut hitam itu mengangguk dan mengoperasikan perangkat itu. Seketika, layar peringkat muncul di atas keempat layar. 1. Lu Yuan, 18.322 poin. 2. Min Er Alan, 16.930 poin. 3. Yang Ping, 16.811 poin. 4. Lin Wei, 16.045 poin. Melihat peringkat itu, mereka semua mengangkat alis. Baru 7 jam berlalu, dan mereka berempat telah mengumpulkan lebih dari 10.000 poin. Kualitas para jenius kali ini tidak buruk, tapi perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Memang,
Bahkan Lu Yuan yang berada di tempat pertama hanya 1.400 poin lebih tinggi dari Min Er yang berada di tempat kedua. Selama Min Er dapat membunuh satu pemimpin perantara lagi, dia akan dapat melampaui Lu Yuan. Mata wanita dewasa itu bersinar dengan cahaya terang dan dia memperlihatkan sebuah senyuman. Li Qinghe berkata dengan tenang, untuk para jenius dengan kekuatan mereka, area di depan tidak dapat membuat perbedaan. Hanya di kedalaman dunia kecil, ketika ada lebih banyak pemimpin tingkat tinggi, atau bahkan pemimpin puncak, Anda akan dapat melihat perbedaannya. Setelah mendengar kata-kata Li Qinghe, yang lain semua menatapnya. Pria jangkung dan kurus itu tertawa. Sepertinya junior Li sangat percaya diri pada Lu Yuan. Li Qinghe tersenyum. Pada saat ini, mata pria kekar itu tiba-tiba terfokus saat dia melihat layar cahaya. Dia menyeringai dan berkata, "Hei, berbicara tentang pemimpin tingkat puncak, seorang pemimpin tingkat puncak telah muncul." Mendengar ini, yang lain juga menyipitkan mata mereka. Di layar Lu Yuan, saat ini, Lu Yuan berada di hutan. Di kejauhan, ada seekor binatang buas setinggi 3 meter yang ditutupi baju besi bersisik merah tua dengan satu tanduk berjalan perlahan. Di layar cahaya, Lu Yuan menatap binatang buas merah tua itu naga berlapis api bumi. Sebagai binatang berjenis naga, kekuatan, pertahanan, dan kecepatan adalah kelebihannya. Selain itu, naga berlapis api bumi telah menguasai kemampuan mengendalikan api. Ia dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat di antara binatang tingkat pemimpin. Pada saat ini, naga berlapis api bumi juga memperhatikan Lu Yuan di kejauhan. Ia berhenti di tengah jalan dan mengembuskan api dari lubang hidungnya, membakar rumput liar di tanah. Mata merah gelapnya menatap Lu Yuan dengan niat membunuh yang dingin. Merasakan aura kuat naga berlapis api bumi, Lu Yuan menyipitkan matanya dan sebuah pedang berat berwarna merah gelap muncul di tangannya. Ini adalah perlengkapan elit kelas 1, yang disebut bilah merah gelap. Selama kurun waktu ini, Lu Yuan telah membunuh banyak binatang buas elit tingkat 1 dan pedang berat ini telah jatuh. Pedang ini terutama meningkatkan kekuatan dan pertahanan. Ketika menyerang, ia bahkan akan memiliki jejak api yang melonjak, menggunakan suhu tinggi untuk membakar lawan. Itu adalah perlengkapan elit yang cukup bagus. Dengan bilah merah tua ini, pedang cakar kumbang yang telah lama digunakan Lu Yuan juga pensiun dengan gemilang. Lu Yuan tidak membuang pedang cakar kumbang itu. Sebaliknya, ia menyimpannya dengan baik sebagai koleksi. Bagaimanapun, itu adalah senjata elit pertamanya. Sambil mencengkeram bilah merah tua itu erat-erat, seluruh tubuh Lu Yuan berkedip dengan cahaya merah tua. Ia menghentakkan kaki di tanah dan menyerbu ke arah naga berlapis api bumi yang jauh. Raung, melihat Lu Yuan menyerbu, naga berlapis api bumi meraung marah. Aura kuat dari tahap puncak 1 muncul dan ia membuka mulutnya untuk menyemburkan bola api merah tua ke arah Lu Yuan. Suhu tinggi itu menghabiskan oksigen dan Lu Yuan kesulitan bernapas. Ia menyipitkan matanya, berbalik, dan bergerak ke samping dengan cepat. Api itu melewati posisi di mana Lu Yuan sebelumnya berada. Ledakan, tanda luka bakar hitam sepanjang 10 meter muncul di tanah, dan masih ada jejak api yang menyala di atasnya. Lu Yuan sudah mendekati naga berlapis api bumi. Tatapan tajam melintas di matanya. Kekuatan di tubuhnya bergerak berirama, dan kekuatan baja hitam meledak. Pedang merah tua itu bersinar dengan cahaya merah saat menebas leher naga berlapis baja api bumi. Cahaya pedang yang tajam merobek udara, membuat suara mendesis. Naga berlapis baja api bumi meraung dan menghentakkan kaki di tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Tubuhnya yang besar sangat lincah dan bergerak beberapa meter dengan cepat, menghindari serangan Lu Yuan. Ekspresi Lu Yuan tidak berubah saat dia mengikuti naga berlapis baja api bumi seperti bayangan. Pada saat ini, Lu Yuan melihat bayangan merah menyapu ke arahnya dari sudut matanya, bersiul dengan angin kencang. Itu adalah ekor naga berlapis api bumi yang tebal dan panjang. Lu Yuan mencibir. Dia mengulurkan tangan kirinya dan membuka telapak tangannya untuk menghalangi ekor naga berlapis api bumi. Boom! Ekor naga berlapis api bumi bertabrakan dengan telapak tangan Lu Yuan. Gelombang udara menyebar dan daun-daun yang jatuh di tanah tertiup angin. Raungan yang memekakkan telinga terdengar. Tubuh Lu Yuan menghadapi sapuan ekor besar itu, tetapi dia tidak bergerak. Ini tidak mungkin. Di depan layar cahaya, mata pria kekar itu membelalak tak percaya. Kekuatan naga berlapis api bumi tahap puncak bahkan lebih besar dari prajurit tipe petarung dengan level yang sama.
Bagaimana anak ini bisa menghalanginya dengan mudah? Dia bahkan tidak gemetar. Tidak hanya pria kekar itu, tetapi pria jangkung dan kurus dan wanita dewasa itu juga terkejut. Bukankah gen yang dia tulis adalah gen tingkat pemimpin? Bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Ketika Li Qinghe melihat ini, dia juga sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari saudaraku Yuan, katanya dengan senyum cerah. Di layar, pertempuran masih berlangsung. Setelah dengan mudah memblokir serangan ekor naga berlapis baja api bumi, bila merah tua di tangan kanan Lu Yuan menebas tubuh naga berlapis baja api bumi dengan kekuatan baja hitam yang mengerikan. Wuh, sisik naga berlapis baja api bumi terkoyak, dan darah menyembur keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Naga berlapis baja api bumi mengeluarkan pekikan yang membekukan darah saat sayatan pedang yang ganas muncul di sisinya, begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Orang-orang di depan layar cahaya belum tenang dari keterkejutan mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak lagi, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pria kekar itu berbicara lagi. Kekuatan ini sudah melampaui puncak prajurit tipe petarung, kan? Apakah anak ini seorang penjaga atau prajurit tipe penyerang? Mata lelaki jangkung dan kurus itu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak hanya itu, meskipun kecepatannya tidak sekuat kekuatan dan pertahanannya, dia masih sangat cepat. Apa gen yang dia ukir? Bagaimana bisa begitu lengkap? Atau apakah kamu telah mengembangkan beberapa teknik fisik yang kuat? Yu Tua menatap Lu Yuan dengan heran. Senyum muncul di wajahnya. Sepertinya seorang lelaki kecil yang menarik telah datang kali ini. Kekuatan, pertahanan, dan bahkan kecepatan semacam ini beberapa tingkat lebih kuat daripada para jenius dengan level yang sama yang telah diukir dengan gen pemimpin. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Qinghe kecil, matamu tajam sekali. Li Qinghe juga sedikit terkejut dengan kekuatan Lu Yuan. Mendengar ini, sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia tersenyum. Tentu saja, dia mengeluarkan sebatang rokok dan hendak menyalakannya ketika dia melihat Yu Tua tersenyum padanya. Li Qinghe membeku dan meletakkan kembali rokoknya dengan linglung. Di dalam layar cahaya, satu serangan pedang Lu Yuan telah melukai naga berlapis api bumi dengan parah, membuatnya benar-benar marah. Naga itu mengeluarkan raungan yang marah, dan kulitnya yang merah tua berubah menjadi merah tua. Keterampilan bertarung yang hebat, naga itu meraung dan menerkam Lu Yuan. Naga itu membuka mulut besarnya yang penuh dengan gigi tajam dan menggigit Lu Yuan. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Lu Yuan mengerutkan kening dan menghindari gigitan naga berlapis api bumi. Namun, naga itu telah mengangkat cakar depannya dan membantingnya ke arah Lu Yuan dengan kekuatan yang hebat bom. Pedang berat Lu Yuan beradu dengan cakar depan naga berlapis api bumi. Gelombang udara menyebar dan berubah menjadi angin kencang. Pohon-pohon di sekitarnya tertiup oleh angin kencang ini dan terus berguncang. Lu Yuan dan naga berlapis api bumi mundur pada saat yang sama. Lu Yuan mundur selangkah, sementara tubuh besar naga berlapis api bumi mundur beberapa langkah. Lukanya terbuka dan darah terus mengalir keluar. Lu Yuan memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang naga berlapis api bumi dengan bilah pedang merah tua di tangannya. Naga berlapis api bumi meraung marah dan menyerang Lu Yuan dengan mata merah. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, melesat cepat di sebagian kecil hutan. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada suara teredam yang memekakkan telinga. Gelombang udara terus melonjak, pohon-pohon bergetar, dan daun-daun terus berguguran. Li Qinghe dan yang lainnya menyaksikan pertempuran di layar dengan saksama. Setelah beberapa saat, wanita dewasa itu berkata, naga berlapis api bumi telah mencapai batasnya. Ya, bagaimanapun juga, naga api bumi bukanlah tandingan Lu Yuan. Itulah sebabnya ia ditekan sampai sejauh ini dalam waktu yang singkat dan tidak mampu membalikkan keadaan. Pria jangkung dan kurus itu mengangguk. Begitu mereka berdua selesai berbicara, naga api bumi mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Tubuhnya terlempar keluar dan menghantam batang pohon besar dengan keras. Batang pohon itu patah dan pohon itu jatuh ke tanah. Daun-daunnya beterbangan dan jatuh seperti hujan hijau. Naga api bumi tergeletak di tanah, tubuhnya ditutupi sisik dan luka pedang. Tubuhnya hampir seluruhnya diwarnai merah dengan darah. Darah segar terkumpul di sisik-sisiknya, membentuk aliran kecil yang perlahan mengalir ke tanah, membasahinya. Naga api bumi berjuang untuk bangkit. Pada saat ini,
Sebuah bayangan melintas dan Lu Yuan muncul di sampingnya. Wajahnya dingin saat ia menggunakan bilah merah gelapnya untuk menembus leher naga api bumi. Wuh, gerakan naga berlapis baja api bumi yang berjuang membeku, dan keempat anggota tubuhnya perlahan jatuh ke tanah, kehilangan nyawanya. Lu Yuan melirik mayat naga berlapis baja api bumi dan mendesah. Harus dikatakan bahwa naga berlapis baja api bumi sangat kuat. Orang harus tahu bahwa ia memiliki gen kelas pemimpin dan gen kelas elit yang tercetak di tubuhnya. Ia bahkan telah mengembangkan teknik fisik yang kuat seperti kekuatan baja hitam. Lu Yuan dapat dengan mudah membunuh binatang buas tingkat 1 puncak biasa. Namun, fakta bahwa naga berlapis baja api bumi ini mampu bertarung dengannya selama puluhan ronde sudah luar biasa. Ia ingin melihat di mana tandanya. Lu Yuan mulai mencari tanda itu. Di luar layar cahaya, suasananya agak sunyi. Semua orang menatap Lu Yuan, yang sedang mencari tanda itu. Setelah hening sejenak, pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatannya memang tidak buruk, Yang Ping tidak bisa dibandingkan dengannya. Pria jangkung dan kurus itu melirik pria kekar itu dan tersenyum. Bex, belum lagi Yang Ping ini, bahkan kau bukan tandingannya saat itu, kan? Bisakah kau mengalahkan naga berlapis api bumi di peringkat 1? Pria kekar itu membeku dan meliriknya. Yu Tua, kau juga tidak bisa, kan? Yu Tua berkata sambil tersenyum. Jika anak kecil ini ditempatkan di kubu jenius, bakatnya akan berada di peringkat 50 teratas. Setelah mendengar kata-kata Yu Tua, mereka berdua saling memandang dan tidak lagi berbicara. Li Qinghe menyilangkan lengannya di depan dadanya dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya poin saudara Yuan seharusnya berada di atas. Di layar, Lu Yuan telah menemukan tanda itu dan mencatatnya. Poinnya meningkat 5.000 poin, mencapai 23.322 poin. Dia memiliki lebih dari 6.000 poin daripada Miner, yang berada di posisi kedua. Ini bukan lagi celah yang dapat dengan mudah dikejar. Mendengar kata-kata Li Qinghe, tiga lainnya tidak membantah. Namun, ujian belum berakhir. Lu Yuan dan tiga lainnya masih memburu binatang buas. Saat mereka masuk lebih dalam dan lebih dekat ke wilayah inti dunia kecil, binatang buas menjadi semakin kuat. Bahkan jumlah binatang buas tingkat pemimpin telah meningkat secara signifikan. Yang Ping dan dua lainnya juga mulai menghadapi pemimpin tingkat tinggi, bahkan pemimpin puncak. Dengan kekuatan Ping Yang dan Lin Wei, mereka hampir tidak dapat membunuh pemimpin tingkat tinggi, tetapi jika mereka bertemu dengan pemimpin puncak, mereka hanya bisa mundur. Meskipun Miner sedikit lebih kuat, dia hanya dapat dengan mudah membunuh pemimpin tingkat tinggi, dan hanya bisa bertarung seri melawan pemimpin tingkat puncak. Dibandingkan dengan mereka bertiga, keberuntungan Lu Yuan rata-rata dan dia bertemu dengan pemimpin binatang buas lebih sedikit daripada tiga lainnya. Namun, Lu Yuan begitu kuat sehingga tidak peduli apapun level pemimpin binatang buas itu, mereka akan mati jika mereka bertemu Lu Yuan. Ketika kurang dari 1 jam tersisa untuk ujian, poin Lu Yuan telah mencapai 103.286 poin. Tempat kedua, Min Er, hanya memiliki 49.843 poin. Itu lebih dari 2 kali lipat jumlah orang di tempat kedua. Di luar tirai cahaya, pria kekar dan dua lainnya telah sepenuhnya menyerah untuk berjuang untuk tempat pertama. Sudah hampir waktunya, mereka seharusnya segera keluar, kan? Pria jangkung dan kurus itu melihat waktu dan berkata sambil tersenyum. Li Qinghe meregangkan tubuhnya dengan malas dan tersenyum. Dia sangat puas dengan penampilan Lu Yuan. Pada saat ini, senyum Li Qinghe membeku. Matanya sedikit melebar saat dia melihat layar Lu Yuan. Apa yang saudara Yuan rencanakan? Beberapa orang yang telah menonton pertempuran lain di layar cahaya semuanya menoleh ketika mereka mendengar kata-kata Li Qinghe. Kemudian, mereka membelalakkan mata mereka karena terkejut. Di layar cahaya, Lu Yuan datang ke daerah terpencil yang penuh dengan kerikil dan rumput liar. Dia bersembunyi di balik tumpukan puing yang tingginya lebih dari 2 meter. Beberapa ratus meter jauhnya, seekor banteng raksasa dengan tinggi bahu lebih dari 2 meter, sepasang tanduk tajam, dan tubuh yang ditutupi baju besi batu abu-abu sedang beristirahat di tanah. Banteng biadab berbaju besi batu itu adalah pemimpin binatang buas tingkat 2 tingkat rendah. Lu Yuan sedang melihat banteng berbaju besi batu itu. Semua orang di depan layar cahaya itu membelalakkan mata mereka. Sudut mulut pria kekar itu berkedut, dan dia berkata dengan sedikit ketidakpastian. Anak ini,
Apakah dia akan menantang banteng barbar berlapis baja batu? Pria jangkung dan kurus itu tidak dapat mempercayainya, meskipun banteng barbar berlapis baja batu bukanlah binatang tipe naga dan kekuatannya tidak menonjol di antara rekan-rekannya, ia masih merupakan pemimpin peringkat 2. Dari mana bocah nakal ini mendapatkan nyali untuk menantang binatang tingkat 2? Li Qinghe menyipitkan matanya, tangannya sedikit mengepal saat dia menyilangkan lengan di dadanya. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Lu Yuan akan kembali dan menargetkan binatang tingkat 2. Yu Tua memandang Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Sungguh anak kecil yang menarik. Dia pasti punya semacam rencana yang dapat menghadapi banteng barbar berlapis baja batu, kan? Mendengar kata-kata Yu Tua, yang lain merasa itu masuk akal dan mengangguk. Pria jangkung dan kurus itu tertawa. Seharusnya seperti ini, kan? Mungkin dia punya kartu truf yang tidak kita ketahui. Wanita dewasa itu tersenyum. Hanya Li Qinghe yang sedikit tidak yakin. Berdasarkan pendapatnya tentang saudaranya Yuan, bocah nakal itu sepertinya bukan seseorang yang akan membuat rencana berantakan. Dia tidak mungkin berpikir untuk bergegas, kan? Tepat saat Li Qinghe berpikir, seluruh tubuh Lu Yuan di layar cahaya berkedip dengan cahaya merah tua. Dia memegang bilah merah tua dan menyerang langsung ke banteng barbar berbaju besi batu. Banteng barbar berbaju besi batu yang sedang beristirahat itu terganggu. Matanya memerah dan berdiri tiba-tiba, berbalik untuk melihat Lu Yuan. Go, itu meraung dan menyerang Lu Yuan. Di depan layar cahaya, senyum di wajah Yu Tua dan yang lainnya membeku pada saat yang sama, agak tercengang. Dia baru saja menyerang seperti itu. Petik 2. Teman baik, anak ini kejam, kan? Jika Lu Yuan telah membuat beberapa persiapan dan berencana untuk menipu banteng barbar berbaju besi batu, mereka pasti bisa menerimanya. Tapi, kau akan menyerang seperti ini begitu saja. Apa yang dia rencanakan? Mereka memandang rendah pemimpin tingkat 2. Hanya mulut Li Qinghe yang berkedut. Aku tahu itu. Di dalam dunia kecil, mata Lu Yuan bersinar dengan kegembiraan saat dia menghadapi banteng barbar berbaju besi batu yang menyerangnya. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan pemimpin peringkat 2. Salah satu tujuan Lu Yuan adalah bertarung dengan pemimpin peringkat 2. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia cocok untuk pemimpin peringkat 2 dengan kekuatannya saat ini. Dia memegang pedang berat itu dengan kedua tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas kepala banteng barbar berbaju besi batu itu. Banteng barbar berbaju besi batu itu menggeram dan tanduknya yang tajam seperti pisau panjang, menyambut pedang berat Lu Yuan. Dentang, suara logam beradu terdengar, bergema di hutan belantara. Dua aura kuat bangkit dan bertabrakan satu sama lain. Binatang buas lainnya di hutan belantara merasakan gelombang kejut dari pertempuran itu dan lari ketakutan. Di bawah tabrakan itu, tubuh Lu Yuan terlempar setelah terbang sejauh lebih dari 20 meter. Lu Yuan baru saja mendarat ketika banteng barbar berbaju besi batu itu sekali lagi menyerbu di depannya. Merasakan momentum yang kuat, pupil mata Lu Yuan mengecil. Dia melesat dengan cepat dan menghindar ke samping. Banteng barbar berbaju besi batu itu melesat melewati Lu Yuan, menyebabkan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Lu Yuan merasakan sedikit mati rasa di lengannya dan sedikit berat di dadanya. Dia tidak bisa menahan senyum. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin tingkat 2, kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia menggunakan kekuatan baja hitam dengan kekuatan penuh. Bahkan dengan fisiknya, dia merasakan beberapa luka dalam dari tabrakan langsung. Namun, Lu Yuan sama sekali tidak merasa sedih. Sebaliknya, dia bersemangat. Di dalam tubuh Lu Yuan, benih hijau zamrud dengan kekuatan hidup yang padat. Memancarkan kekuatan hidup yang kuat, terus-menerus memperbaiki otot dan tubuh Lu Yuan yang sakit. Teknik pertempuran tingkat pemimpin, benih alam. Dia dapat menghabiskan kekuatan spiritualnya kapan saja untuk menanam benih alam di tubuhnya. Selama dia terluka, benih alam akan secara otomatis menyembuhkan Lu Yuan. Sampai kekuatan hidup di dalam tubuhnya benar-benar habis. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan keterampilan tempur ini pada orang lain. Dengan efek penyembuhan dari benih alam, hanya dalam 2 tarikan napas, lengan Lu Yuan yang sedikit mati rasa dan dadanya yang berat telah pulih sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menerima serangan langsung dari banteng barbar berbaju batu dan sama sekali tidak terluka. Bagi Lu Yuan, selama dia tidak bisa dibunuh,
dia akan memiliki kesempatan untuk melelahkan musuh sampai mati dengan kemampuannya untuk terus-menerus menyerap energi spiritual. Dengan kata lain, selama Lu Yuan bersedia menghabiskan waktu, dia pasti bisa membunuh banteng barbar berbaju batu ini. Seorang prajurit tingkat pertama dapat membunuh binatang pemimpin tingkat kedua. Lu Yuan memiliki pemahaman yang relatif akurat tentang kekuatan tempurnya saat ini dan sedikit terkejut. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya memang meningkat dengan selisih yang besar. Sementara Lu Yuan terkejut, banteng barbar berbaju batu telah menyerangnya. Lu Yuan menyeringai dan bangkit lagi. Klang, 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 suara logam yang beradu terus terdengar saat kedua belah pihak bertabrakan. Di dunia luar, Li Qinghe dan yang lainnya menyaksikan pertarungan antara banteng barbar berbaju besi batu dan Lu Yuan di layar cahaya dengan mata terbelalak. Sepertinya kita masih meremehkan anak ini. Aku tidak menyangka dia bisa bertarung melawan bos kelas rendah peringkat 2. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan keterkejutan. Yang lainnya semua mengangguk, bahkan Li Qinghe sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Lu Yuan telah mencapai level ini. Baru 2 bulan sejak Lu Yuan terbangun. Kecepatan peningkatannya benar-benar mencengangkan. Di wilayah tengah dunia kecil, di suatu tempat di tanah terpencil. Seluruh tubuh Yang Ping berputar dengan gumpalan angin saat dia mencari binatang buas. Dia melihat poin pada perangkat hitamnya dan tersenyum. 44.677 poin. Bahkan jika dia tidak mendapat peringkat pertama, dia pasti akan mendapat peringkat lebih tinggi dari anak itu, kan? Masih ada waktu, jadi teruslah bekerja keras. Pada saat ini, dia mendengar suara logam berbenturan di kejauhan. Ada pertempuran. Yang Ping tertegun dan berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Dia berpikir sejenak, lalu mengubah arah dan berlari ke arah suara itu. Semakin dekat dia ke zona pertempuran, semakin Yang Ping bisa merasakan aura yang kuat. Ekspresinya berubah serius. Aura yang sangat kuat. Siapa yang bertarung? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tak lama kemudian, ia tiba di tempat yang tidak jauh dari pertempuran. Mata Yang Ping membelalak tak percaya saat melihat Lu Yuan dan banteng barbar berbaju besi batu bertarung di kejauhan. Itu dia. Yang Ping menatap banteng barbar berbaju besi batu yang besar itu dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Banteng barbar berbaju besi batu yang besar sekali, aura ini. Dia adalah pemimpin tingkat 2. Orang ini benar-benar bertarung dengan bos tingkat 2. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Yang Ping mengira bahwa poinnya saat ini pasti lebih tinggi dari Lu Yuan. Namun sekarang setelah melihat pertempuran ini, hatinya langsung menjadi dingin. Dia jauh lebih lemah dari Lu Yuan. Kecuali ada situasi yang tidak terduga, poin Lu Yuan tidak akan kurang darinya. Tepat saat Ping yang kebingungan, aura lain mendekat. Ping yang menoleh dan melihat Min, berambut pendek berlari. Mendekat. Sekarang mereka berada di area pusat dunia kecil. Mereka berempat tentu saja tidak akan terlalu jauh. Pertarungan antara Lu Yuan dan banteng barbar berbaju besi batu itu terlalu keras, sehingga mereka dapat dengan mudah mendengar suaranya. Miner melihat Yang Ping dan mengangguk sedikit padanya. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke area pertempuran. Melihat bahwa Lu Yuan dan banteng barbar berbaju besi batu tidak terkalahkan setelah banyak tabrakan, Miner mengepalkan pedang kembar di tangannya. Jejak keterkejutan dan ketidakpercayaan melintas di matanya. Dia benar-benar sekuat ini. Di zona pertempuran, setelah tabrakan lain dengan banteng barbar berbaju besi batu, Lu Yuan didorong mundur lebih dari 10 meter. Tangannya sedikit gemetar dan sedikit sakit. Tak lama kemudian, arus hangat mengalir ke tangan Lu Yuan, dan rasa sakitnya pun hilang. Lu Yuan melirik Yang Ping dan Miner yang tidak jauh darinya. Meskipun ia telah bertarung dengan banteng barbar berbaju batu, Lu Yuan tidak menyadari keadaan sekelilingnya. Saat Yang Ping dan Miner muncul, Lu Yuan sudah merasakan aura mereka. Ia sudah bersiap untuk mundur. Setelah pertarungan yang sebenarnya, Lu Yuan mengerti bahwa bahkan jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan semua kartu asnya, ia tidak akan dapat membunuh banteng barbar berbaju batu itu dalam waktu beberapa jam. Waktunya sudah tidak cukup. Setelah Ping Yang dan Min, datang, dia tidak ingin melanjutkan pertarungan. Itu hanya ujian, jadi tidak perlu menggunakan semua kartu trufnya. Tidak bagus jika orang lain melihatnya. Lu Yuan bahkan tidak menyerap kristal spiritual. Dia sudah menghabiskan banyak energi rohnya, dan tubuhnya sedikit lelah. Memanfaatkan kemunduran ini, Lu Yuan berbalik dan berlari. Banteng barbar berbaju batu,
yang akan terus menyerang Lu Yuan, tertegun saat melihat Lu Yuan berbalik dan berlari. Kemudian, dia meraung marah dan mengejar Lu Yuan. Bukan hanya banteng barbar berbaju batu, Yang Ping dan Min Er juga tidak menyangka Lu Yuan benar-benar berencana untuk lari. Mereka juga sedikit tertegun. Keduanya saling memandang dan kemudian mengejar ke arah Lu Yuan. Banteng barbar berbaju batu bukanlah pemimpin yang berspesialisasi dalam kecepatan. Namun, dia masih lebih cepat dari Lu Yuan. Akan tetapi, setiap kali dia menyerang, dia akan diblokir oleh Lu Yuan. Lu Yuan bahkan memanfaatkan kecepatan serangan banteng barbar berbaju besi batu untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Kedua belah pihak saling kejar-kejaran di hutan belantara, dan mereka dengan cepat bergerak lebih dari 10 km. Di hutan belantara, Lin Wei, yang mengenakan jubah penyihir, melambaikan tongkatnya, dan tombak air mengembun. Tombak air berubah menjadi aliran cahaya dan menembus anjing berbaju besi batu yang menerkamnya. Lin Wei menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya, dan tersenyum. Tepat saat Lin Wei hendak berlari untuk mencari tanda itu, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Pada saat yang sama, terdengar raungan marah di kejauhan. Tubuh Lin Wei tiba-tiba menegang, dan dia melihat ke arah suara itu dengan waspada. Segera, mata Lin Wei melebar saat dia melihat seekor banteng berbaju besi batu besar mengejar sesosok tubuh dan mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Wajah Lin Wei menjadi pucat. Seorang pemimpin peringkat 2, dia bahkan tidak berpikir dan langsung menggunakan semua kekuatannya, berubah menjadi bayangan dan berlari ke samping. Setelah berlari beberapa jarak, Lin Wei menoleh dan melihat bahwa Lu Yuan secara bertahap semakin menjauh darinya dengan banteng barbar berbaju besi batu. Lin Wei menghela napas lega saat dia melihat pria dan banteng itu pergi. Pada saat ini, Lin Wei melihat Yang Ping dan Min Er berlari mendekat. Setelah melihat mereka, Lin Wei menghampiri mereka. "Mengapa kalian di sini, Min Er? Apa yang terjadi?" "Lin Wei, kamu melihat banteng barbar berbaju besi batu dan Lu Yuan, kan?" Min Er menjelaskan ketika dia melihat Lin Wei. "Aku melihatnya. Mengapa banteng barbar berbaju besi batu mengejar Lu Yuan?" Setelah mendengar pertanyaan Lin Wei, ekspresi Yang Ping dan Min Er berubah aneh. "Kami baru saja melihat Lu Yuan bertarung dengan banteng berbaju besi batu itu. Aku khawatir Lu Yuan ingin melihat apakah dia bisa membunuhnya," kata Min Er. "Dia melawan banteng barbar berbaju besi batu." Pupil mata Lin Wei menyusut karena terkejut. "Lu Yuan sekuat itu, sangat kuat, aku bukan tandingannya." Min Er menganggukkan kepalanya dengan serius. Yang Ping cemberut. "Sayang sekali banteng barbar berbaju besi batu itu lebih kuat. Bukankah Lu Yuan juga diusir?" Min Er melirik Yang Ping. "Jika kamu begitu mampu, mengapa kamu tidak naik dan diusir?" Yang Ping terdiam, wajahnya menegang. Dia tidak bodoh. Meskipun dia seharusnya lebih cepat dari Lu Yuan, dia lebih lambat dari banteng barbar berbaju besi batu. Dia bisa tahu bahwa pertahanan dan kekuatan Lu Yuan sangat kuat. Itulah sebabnya dia bisa memblokir serangan banteng barbar berbaju besi batu itu. Jika itu dia mungkin akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dengan tubuhnya, dia mungkin akan mati jika terkena banteng barbar berbaju besi batu itu. Lin Wei menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh. "Jadi, kalian mengikuti Lu Yuan dan banteng berbaju besi batu untuk menonton pertunjukan. Apakah kalian tidak akan mengambil kesempatan ini untuk terus berburu binatang buas untuk mendapatkan poin?" Mendengar kata-kata Lin Wei, Min Er dan Yang Ping keduanya membeku. Sudut mulut Yang Ping berkedut, dan dia menunjukkan ekspresi kesadaran. "Ya, sekarang, Lu Yuan sedang diburu. Aku tidak tahu berapa banyak poin yang dimiliki orang itu. Sementara masih ada puluhan menit, mari kita bunuh beberapa binatang buas lagi terlebih dahulu." Min Er juga tertawa malu. "Aku terlalu terkejut tadi. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk melihat apakah banteng barbar berbaju besi batu itu dapat mengejar Lu Yuan. Mereka tidak memikirkan ini. Aku akan pergi berburu beberapa binatang buas." Setelah itu, Min Er berlari. "Aku juga akan pergi." Yang Ping berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Lin Wei, yang tertinggal di belakang, menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan berlari kembali untuk mencari tanda anjing pemburu berbaju besi batu itu.
Lu Yuan dikejar oleh banteng barbar berbaju besi batu itu dan segera berlari ke tepi hutan belantara. Lebih jauh lagi adalah area hutan. Mata Lu Yuan berbinar ketika dia melihat hutan. Dia mempercepat dan memasuki hutan. Sosoknya berubah menjadi bayangan saat dia bergerak cepat di antara pepohonan. Tubuh Lu Yuan kecil, jadi kecepatannya di hutan tidak banyak melambat. Namun, banteng barbar berbaju besi batu di belakangnya tidak seberuntung itu. Tubuh besar itu tampak sedikit merepotkan di hutan yang rimbun. Pohon-pohon tidak mampu menahan serangan dari banteng-banteng barbar berbaju batu, dan mereka terus-menerus dipatahkan olehnya. Namun, kecepatan banteng-banteng barbar berbaju batu melambat sedikit ketika menabrak pohon. Selain jarak pandang yang redup di hutan, banteng-banteng barbar berbaju batu benar-benar kehilangan Lu Yuan tidak lama setelah mereka memasuki hutan. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah dan menghentakkan kakinya di tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Di kejauhan, Lu Yuan mendengar raungan marah di belakangnya. Sudut-sudut mulutnya terangkat dan dia memperlihatkan senyuman. Dia tidak tinggal lebih lama dan dengan cepat menghilang. Di waktu berikutnya, Lu Yuan terus memburu binatang buas di hutan. Bab 136 Akhir Penilaian 3. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas. Penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Dia membunuh seekor anakonda hutan kelas elit dengan satu serangan, menemukan tandanya, dan berencana untuk merekamnya ke dalam instrumen. Pada saat ini, perangkat itu berbunyi bip dan mengeluarkan suara mekanis. Penilaian telah berakhir. Semua kandidat, silakan tinggalkan dunia saku. Lu Yuan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. 10 jam telah berlalu begitu cepat. Dia melihat poinnya, 114.886. 110.000 poin seharusnya cukup bagus, bukan? Aku ingin tahu peringkat apa itu. Lu Yuan menantikannya. Dia membuang tandanya dan berlari ke arah pintu keluar dunia kecil. Di luar dunia kecil, pintu masuk tampak beriak dan Lu Yuan berjalan keluar. Begitu dia berjalan keluar, Li Qinghe melingkarkan lengannya di bahunya sambil tersenyum. Adik kecil Yuan, kamu cukup kuat. Kamu benar-benar bisa bertarung dengan pemimpin tingkat 2. Mendengar ini, Lu Yuan tercengang. Kakak Qinghe, apakah kalian melihatku bertarung tadi? Tentu saja, kalau tidak, bagaimana kami akan menyelamatkanmu jika kamu dalam bahaya? Lu Yuan tersadar dan mengangguk. Berapa peringkatku? Tanyanya penasaran. Li Qinghe tersenyum dan menunjuk ke layar cahaya yang tidak jauh dari sana. Peringkatnya ada di sana. Lihat sendiri. Lu Yuan melihat layar. 1. Lu Yuan, 114.886 poin. 2. Min, RLN 53.146 poin. 3. Yang Ping, 46.887 poin. 4. Lin Wei, 46.045 poin. Lu Yuan tersenyum. Aku yang pertama. Meskipun dia sudah menduga hal ini, dia masih sedikit senang melihat hasilnya. Pada saat ini, pintu masuk terus berfluktuasi, dan Yang Ping dan dua lainnya keluar. Ketika mereka bertiga keluar, hal pertama yang mereka lihat adalah Lu Yuan. Melihat Lu Yuan tidak terluka, mereka bertiga menyipitkan mata dan sedikit terkejut. Lu Yuan tampak baik-baik saja meskipun dia dikejar oleh banteng barbar berbaju besi batu. Segera, mereka menyadari bahwa Lu Yuan tampaknya melihat ke arah tertentu. Ketiganya juga menoleh. Setelah melihat peringkat, ekspresi mereka bertiga sedikit berubah. Miner kemudian tersenyum dan bergumam. Tidak buruk. Setelah menyaksikan kekuatan Lu Yuan, dia tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan tempat pertama. Tempat kedua masih dapat diterima, memenuhi harapannya. Wajah Yang Ping pahit dan muram. Dia melirik sekilas ke arah pria kekar itu dan mendapati bahwa wajah pria kekar itu dingin. Sudut mulutnya berkedut, dan dia berjalan mendekat dengan kepala tertunduk. Tuanku, aku gagal memenuhi harapanmu. Pria kekar itu melirik Yang Ping dan mendesah. Aku tidak menyalahkanmu. Kekuatan Lu Yuan memang bukan sesuatu yang bisa kau bandingkan. Yang Ping terdiam. Meskipun dia tahu bahwa pria kekar itu mengatakan yang sebenarnya, dia masih merasa sedikit sakit hati. Lin Wei adalah yang paling tidak nyaman. Melihat bahwa dia sebenarnya yang terakhir, wajah Lin Wei menjadi pucat dan dia cemberut. Melihat bahwa Lin Wei tidak bisa menerimanya, pria jangkung dan kurus itu berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Wei,
Kamu baik-baik saja. Lin Wei kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Senyumnya sedikit rumit. Aku baik-baik saja, katanya. Pria jangkung dan kurus itu tertawa. Kekalahan sesaat tidak berarti apa-apa. Masih banyak waktu di masa depan. Lin Wei mengangguk tanpa suara. Yu Tua tersenyum dan berkata, baiklah, ujiannya sudah selesai. Hasilmu tidak buruk, dan kamu telah melampaui batas kelulusan sedikit. Menurut standar, kalian semua dapat bergabung dengan kubu jenius. Lu Yuan berada di peringkat pertama dengan 100 kredit. Juara kedua, Min Air Island, memperoleh 80 kredit. Juara ketiga, Yang Ping, memperoleh 50 kredit. Selanjutnya, saya akan meminta guru Feng Zhou untuk memandu kalian melalui prosedur penerimaan dan mengatur asrama kalian, kata Yu Tua sambil tersenyum. Setelah Yu Tua selesai berbicara, pria berambut hitam yang mengoperasikan instrumen itu berjalan keluar. Dia menatap mereka berempat dan tersenyum. Kalian berempat, ikutlah dengan saya. Li Qinghe menepuk bahu Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Pergilah, kamu punya hari libur di akhir pekan. Ingatlah untuk pulang kalau begitu. Lu Yuan mengangguk. 3 pemberi rekomendasi lainnya juga memberi Yang Ping dan 2 lainnya beberapa instruksi. Setelah itu, Lu Yuan dan 3 lainnya mengikuti Feng Zhou keluar. Feng Zhou pertama-tama membawa Lu Yuan dan 3 lainnya ke sebuah kantor untuk menangani prosedur penerimaan. Prosedur penerimaan sangat sederhana, hampir sama dengan menjadi anggota asosiasi prajurit. Dia memindainya dengan geno runenya, lalu mengoperasikan mesin, memasukkan informasi, dan mencatatnya dalam berkas. Itu dilakukan dengan cepat. Misalnya, informasi siswa Lu Yuan adalah nama, Lu Yuan, ID siswa, 1.410.082. Kredit, 100. Tahun akademik, 1. Setelah mereka selesai, staf memberi mereka masing-masing kartu hitam. Ini kartu pelajarmu. Kreditmu disimpan di sini. Kamu akan membutuhkan kredit untuk menggunakan berbagai peralatan kultivasi di sekolah, membeli gen transenden, dan barang-barang lainnya. Kalian bisa menggunakan kartu pelajar untuk membayarnya. Harap jaga baik-baik kartu pelajar kalian. Jika hilang, ingatlah untuk kembali dan mengambil penggantinya. Anggota staf itu mengingatkan. Setelah menyimpan kartu pelajar, Feng Zhou meninggalkan kantor bersama mereka berempat. Dalam perjalanan, Feng Zhou memperkenalkan perkemahan jenius kepada Lu Yuan dan 3 orang lainnya. Perkemahan jenius kami memiliki sistem 6 tahun akademik. Dimulai dari saat kalian menjalani prosedur penerimaan. Setelah 6 tahun, saat kultivasi kalian mencapai level jenderal tempur, kalian akan resmi lulus. Bagaimana jika kalian belum mencapai level jenderal tempur? Yang Ping bertanya. Min, dan Lin Wei juga penasaran. Mencapai level jenderal tempur dalam 6 tahun tidaklah mudah. Lagi pula, semakin jauh seseorang maju, semakin sulit untuk menyempurnakan rantai genetik, dan semakin sulit untuk mematahkan kunci genetik. Feng Zhou tersenyum dan berkata, menurut Yu Tua, jika kalian tidak dapat mencapai level Panglima Perang dalam 6 tahun, maka kalian bukanlah seorang jenius. Tentu saja kalian tidak dapat diterima sebagai siswa perkemahan jenius kami. Oleh karena itu, ini tidak akan dianggap sebagai kelulusan resmi dan akan dianggap sebagai bentuk pengusiran. Sertifikat kelulusan tidak akan dikeluarkan. Yang Ping dan 2 orang lainnya langsung merasakan sedikit tekanan, tetapi Lu Yuan tidak merasakan banyak. Dia merasa bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Feng Zhou melanjutkan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan bakatmu, selama kamu bekerja cukup keras, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk lulus. Bahkan ada siswa di perkemahan jenius kami yang telah mencapai level pertempuran tertinggi sebelum lulus. Feng Zhou melirik Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum, contohnya, Li Qinghe. Lu Yuan tidak terkejut. Dilihat dari tingkat kultivasi Raja Pertempuran kakak perempuan Qinghe saat ini, dia pastilah seorang petarung yang unggul sebelum lulus. Metode pengajaran di kamp jenius kami cukup santai. Lagi pula, semua siswa adalah pejuang genetik, dan mereka akan berada di tanah sumber asal untuk waktu yang lama. Waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi di dalam beberapa kali lebih lama daripada berkultivasi di dunia nyata. Oleh karena itu, saya tidak akan memaksa Anda untuk menghadiri kelas apapun. Namun, jika seorang guru memulai kelas, mereka akan memberitahu siswa terlebih dahulu, dan siswa dapat pergi ke kelas sendiri.
Saran saya kepada Anda adalah Anda masih dapat pergi dan mendengarkan kelas. Lagi pula, guru Anda adalah raja pertempuran atau bahkan kaisar pertempuran. Mereka seharusnya lebih dari cukup untuk mengajar Anda, dan Anda seharusnya dapat memperoleh sesuatu. Selain itu, sekolah akan mengatur tutor untuk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat pergi ke tutor Anda untuk menjawabnya. Lu Yuan dan tiga lainnya mengangguk. Hal terpenting yang akan kukatakan selanjutnya adalah kredit akademik. Di Camp Genius, kredit akademik adalah mata uangnya. Rekomendasimu seharusnya memberitahumu bahwa Camp Genius punya banyak harta karun langka. Gen Transcendent, harta karun Geno, senjata Geno, dan teknik tubuh semuanya tersedia, tetapi semuanya memerlukan kredit akademik untuk membelinya. Selama masa belajarmu di Camp Genius, selain meningkatkan kultivasimu, kau seharusnya memikirkan cara untuk memperoleh kredit akademik. Feng Zhou berhenti sejenak dan melanjutkan. Aku akan memberitahumu beberapa cara konvensional untuk memperoleh kredit. Pertama, kultivasi. Setiap kali kunci genetika dipatahkan, seseorang akan menerima sejumlah kredit akademik. Ketika seseorang menerobos dari level prajurit ke level master pertempuran selama masa belajar, mereka akan diberi hadiah 1000 kredit. Ketika seseorang menerobos dari level master pertempuran ke level jenderal pertempuran, mereka akan diberi hadiah 10.000 kredit. Ketika Anda menerobos dari level jenderal pertempuran ke level tertinggi pertempuran, Anda akan diberi hadiah 100.000 kredit akademik. Kedua, peringkat kekuatan pertempuran. Setiap bulan, Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi ke ruang simulasi untuk simulasi pertempuran gratis. Berdasarkan kinerja Anda di ruang simulasi, kami akan membuat daftar kekuatan tempur Anda. Tempat pertama akan menerima 10.000 kredit, yang kedua dan ketiga akan menerima 5.000 kredit, yang keempat hingga ke-10 akan menerima 3.000 kredit, dan yang ke-11 hingga ke-100 akan menerima 1.000 kredit. Tempat ke-101 hingga ke-300 akan menerima 500 kredit, tempat ke-301 hingga ke-500 akan menerima 100 kredit, dan tempat ke-501 hingga akhir akan menerima 10 kredit. Peringkat diperbarui sebulan sekali, dan hadiah akan dihitung pada akhir bulan. Mendengar ini, Lin Wei sedikit mengernyit. Guru, ini tidak adil. Level kultivasi kita sangat rendah. Jika kita terlibat dalam simulasi pertempuran dengan siswa dari kelas yang lebih tinggi, kita pasti bukan lawan mereka. Lu Yuan dan dua lainnya juga mengangguk. Saya pikir Lin Wei benar, kata Min Er. Feng Zhou tersenyum. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Lawan yang disimulasikan didasarkan pada basis kultivasi mereka. Peringkat kekuatan tempur didasarkan pada level kekuatan tempur yang sama. Sebagai seorang jenius, Anda tidak mungkin lebih lemah dari orang lain dengan level yang sama, bukan? Mendengar kata-kata Feng Zhou, Lu Yuan dan tiga lainnya mengerti. Cara ketiga untuk mendapatkan kredit adalah melalui misi. Perkemahan jenius akan merilis beberapa misi dari waktu ke waktu, dan Anda bisa mendapatkan hadiah kredit untuk menyelesaikannya. Kesulitan misi biasanya cukup tinggi, tetapi ada juga misi yang cocok untuk Anda, dan itu akan tergantung pada keberuntungan Anda jika Anda bisa mendapatkannya. Selain misi yang tidak teratur, perkemahan jenius juga akan mengeluarkan misi khusus selama waktu-waktu khusus. Misi semacam ini adalah sesuatu yang bisa diikuti oleh semua orang, dan situasi spesifiknya akan bergantung pada situasi saat itu. Ketiga cara ini adalah cara yang paling umum untuk mendapatkan misi. Ada juga beberapa yang tidak terlalu konvensional, tetapi kalian akan segera mengetahuinya, seperti pertarungan judi. Pada titik ini, tatapan Feng Zhou menyapu keempat orang itu dan dia tersenyum jahat. Melihat senyum di wajah Feng Zhou, Lu Yuan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Ini terasa sedikit buruk, namun, setelah Lu Yuan mendengar pengenalan Feng Zhou tentang saluran untuk mendapatkan kredit, dia memikirkannya. Baginya sekarang, cara termudah untuk mendapatkan kredit mungkin melalui peringkat kekuatan tempur. Lagi pula, bagi mereka yang setingkat, semakin kuat gennya, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Selama Lu Yuan dapat terus mengembangkan gennya, kekuatan tempurnya hanya akan menjadi semakin kuat di antara rekan-rekannya. Peringkat ini sangat menguntungkan baginya. Selain itu, dia dapat menantikan hadiah karena meningkatkan kultivasinya. Kekuatannya saat ini sudah mencapai kesempurnaan prajurit. Selama dia berhasil menembusnya, dia akan mendapatkan 1000 kredit, yang tidak buruk. Mengenai misi, Lu Yuan akan pergi dan melihat apa itu ketika dia punya waktu.
Jika dia perlu menghabiskan waktu untuk itu, dia lebih suka menghabiskan waktu di tanah asal membunuh binatang buas untuk mendapatkan kristal spiritual dan berpikir tentang bagaimana membuat terobosan, mengembangkan gennya, dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Saat Feng Zhou memperkenalkan, dia membawa mereka berempat ke area asrama. Lingkungan area tempat tinggal itu tenang, dan bangunan-bangunan kecil tertata rapi. Lu Yuan sedikit terkejut. Lingkungan di sini bahkan dapat dibandingkan dengan tempat kakak perempuan King He. Feng Zhou tersenyum dan berkata, karena hanya ada sedikit siswa di kamp jenius kami, termasuk kalian berempat, sekarang hanya ada 930 orang. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggalnya sedikit lebih baik, dengan 4 orang tinggal di sebuah bangunan kecil. Asrama kalian ada di sana. Ikutlah denganku. Feng Zhou menuntun Lu Yuan dan 3 orang lainnya ke sebuah bangunan kecil. Nomor 112, ini asrama pria. Ada 2 kamar kosong. Lu Yuan, Yang Ping, kalian berdua akan tinggal di sini. 2 orang lainnya di sini adalah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat layar di tangannya. Ya, yang satu bernama Mark Clark, mahasiswa tahun ketiga, dan yang lainnya adalah Si Ting Feng, mahasiswa tahun kelima. Berikan aku kartu pelajarmu, aku akan menyiapkan sistem keamanan untukmu. Lu Yuan dan Yang Ping memberikan kartu pelajar mereka kepada Feng Zhou. Feng Zhou mengeluarkan sebuah instrumen, meletakkan kartu itu pada kunci pintu elektronik, dan mengoperasikannya. Dengan sangat cepat, dia mengembalikan kartu pelajar itu kepada Lu Yuan dan Yang Ping. Baiklah, kalian boleh masuk. Aku akan membawa mereka berdua ke asrama. Baiklah, terima kasih Guru Feng. Lu Yuan tertawa. Feng Zhou tersenyum dan melambaikan tangannya. Berkultivasilah dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Lin Wei dan pria lainnya. Lu Yuan dan Yang Ping berdiri di pintu dan saling memandang. Ahem, Lu Yuan, kita akan menjadi teman sekamar di masa depan. Tolong jaga aku. Jangan ambil hati masalah sebelumnya. Ekspresi canggung muncul di wajah Yang Ping. Bagaimanapun, sikapnya terhadap Lu Yuan selama ujian tidak terlalu baik. Lu Yuan tersenyum. Aku tidak sekecil itu. Ayo masuk kalau begitu. Yang Ping menghela napas lega. Dia dengan cepat menempelkan kartu pelajar di kunci pintu. Pintu terbuka dengan bunyi bip. Lu Yuan dan Yang Ping masuk. Pintu masuk mengarah ke aula besar, di mana ada sofa, meja kopi, dan barang-barang rumah tangga sehari-hari lainnya. Itu tampak cukup bersih. Apakah ada orang di sana? Ping yang melihat sekeliling dan berteriak. Tidak lama kemudian, ada gerakan dari atas, dan seorang pemuda berambut emas turun. Ketika dia melihat Lu Yuan dan Yang Ping, dia sedikit mengernyit. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia bertanya, apakah kalian siswa baru yang baru saja pindah? Lu Yuan mengangguk. Ya, senior, namaku Lu Yuan, aku Yang Ping. Yang Ping juga memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Pemuda berambut emas itu tersenyum. Halo, 2 juniorku. Aku Mark, siswa tahun ketiga. Ada juga seorang senior, Si Ting Feng, siswa tahun kelima. Namun, dia sudah keluar sekarang. Guru Feng seharusnya memberimu perkenalan yang sederhana, kan? Yang Ping mengangguk. Ya, Guru Feng baru saja mengatakan itu. Baiklah, ada 2 senior tahun ke-6 yang tinggal di sini sebelumnya. Mereka baru saja lulus beberapa waktu lalu, dan Becky sudah membersihkan kamar mereka. Oh, Becky adalah robot cerdas di asrama kita, ada di lantai atas. Naiklah, aku akan membawamu ke kamarmu. Mark sangat antusias. Aku harus merepotkanmu, senior Mark. Lu Yuan dan Yang Ping mengikutinya ke atas. Ada 4 kamar di lantai 2. Kalian berdua akan tinggal di sini, dan setiap kamar memiliki kamar mandi dan balkonnya sendiri. Lantai ketiga adalah ruang kultivasi, dan ada satu lagi di bawah tanah. Namun, tidak ada ruang gravitasi di asrama. Jika dia ingin menggunakannya, dia harus pergi ke aula seni bela diri, yang tidak jauh dari area asrama. Oh, prasyaratnya adalah kalian harus memiliki kredit akademik. Mark tampak seperti orang yang banyak bicara, dan dia banyak berbicara dengan mereka berdua ketika mereka memasuki kamar. Lu Yuan dan Yang Ping dengan cepat menugaskan kamar mereka. Mark memanggil Becky, yang sedang membersihkan koridor. Becky, buatlah makanan besar malam ini. Kami akan menyambut 2 junior kami. Baik, Master. Mark menoleh untuk melihat Lu Yuan dan Yang Ping,
dan berkata sambil tersenyum. Saya akan memberitahu senior si Ting Feng nanti. Dia seharusnya segera kembali. Oh benar, Anda baru saja tiba di sekolah, jadi Anda dapat melihat komputer optik di ruangan itu. Ada pengenalan terperinci tentang sekolah itu di pemberitahuan penerimaan. Jika ada hal lain, Anda juga dapat bertanya kepada saya. Petik 2. Baiklah, terima kasih, senior. Lu Yuan sedikit bersyukur. Senior ini adalah orang yang baik. Sama-sama, saya akan pergi dan berkultivasi sekarang. Mak kembali ke kamarnya sambil tersenyum. Lu Yuan dan Yang Ping juga kembali ke kamar mereka sendiri. Lu Yuan melihat sekeliling kamarnya. Kamar itu tidak besar, ada lemari pakaian, tempat tidur, meja, dan rak buku kecil. Ada pintu ke kamar mandi di sisi lain. Ada komputer optik hitam di atas meja. Lu Yuan menyalakan komputer optiknya, memasukkan ide dan kata sandi siswanya untuk masuk, dan menemukan pemberitahuan penerimaan. Dia mengklik pemberitahuan penerimaan dan membacanya dengan saksama. Dia menyadari bahwa Feng Zhou pada dasarnya telah menjelaskan semuanya. Selain apa yang telah dia katakan, ada beberapa peraturan dan ketentuan sekolah. Selain pemberitahuan penerimaan, ada juga mal sekolah. Inilah yang paling diminati Lu Yuan. Menurut pengantar dalam pemberitahuan penerimaan, semua barang koleksi Kam Genius dapat dibeli dari mal. Dia membuka pusat perbelanjaan sekolah dengan sedikit antisipasi. Ada deretan barang yang memukau di dalamnya, dan kategorinya mirip dengan pusat perbelanjaan jaringan pertempuran. Dia membuka klasifikasi gen transenden yang paling membuatnya penasaran dan langsung memeringkatnya dari harga tertinggi ke terendah. Segera, mata Lu Yuan melebar dan napasnya menjadi sedikit cepat. Keterampilan tempur, bayangan cermin 8 sisi. Keterampilan tempur, langkah ruang instan. Keterampilan tempur, teknik kontrol boneka. Keterampilan tempur, tebasan merobek ruang. Keterampilan tempur, salib di udara. Keterampilan tempur, mata membatu. Ada terlalu banyak keterampilan tempur yang kuat, dan bahkan ada beberapa yang bertipe spasial. Ada juga teknik manipulasi boneka yang dapat dengan paksa mengendalikan orang lain untuk menjadi boneka Anda, serta mata membatu yang dapat membatu orang lain saat mereka melihatnya, dan seterusnya. Namun, gen transenden langka ini semuanya membutuhkan banyak kredit. Yang paling mahal adalah gen transenden bayangan cermin 8 arah. Gen transenden ini adalah gen tingkat kaisar, dan dibutuhkan 10 juta kredit akademik untuk membelinya. Harus diketahui bahwa tempat pertama dalam peringkat kekuatan tempur setiap bulan hanya bisa mendapatkan 10.000.12000 dalam 1 tahun, kurang dari 1 juta dalam 6 tahun. Bagaimana dia akan mendapatkan 10 juta kredit saat dia masih sekolah? Tidak hanya itu, tetapi itu juga merupakan gen transenden tingkat kaisar. Bahkan jika Lu Yuan ingin merekamnya, dia tidak bisa. Lu Yuan menyadari bahwa dia harus mencari gen transenden di bawah tingkat komandan. Dengan cara ini, dia bisa langsung merekamnya setelah dia menerobos. Setelah menyaring kondisinya, Lu Yuan dengan sangat cepat menemukan gen transenden yang cocok. Keterampilan tempur, kedipan. Keterampilan tempur, pedang bayangan. Keterampilan tempur, Fata Morgana 1000 bunga. Keterampilan tempur, guntur berlari. Adapun gen transenden pertama, kedipan hanyalah gen transenden tingkat kepala suku. Harganya memang yang tertinggi. Total biayanya adalah 2 juta. Lu Yuan merasa sedikit bingung. Orang harus tahu bahwa ini hanyalah gen transenden tingkat kepala suku. Peningkatan kekuatan fisik setelah pengukiran itu jauh lebih rendah daripada peningkatan kekuatan fisik pada gen tingkat komandan, tingkat penguasa, dan tingkat raja. 2 juta kredit, jika ditukar dengan gen transenden lainnya, mungkin dapat digunakan untuk membeli gen transenden tingkat raja atau bahkan tingkat kaisar. Orang dapat membayangkan betapa hebatnya keterampilan tempur yang melekat pada gen transenden ini. Lu Yuan melihat pengenalan keterampilan tempur sekejap ini. Setelah menggunakan energi roh, ia dapat berkedip dan bergerak dalam jarak pendek. Jarak tertentu bergantung pada konsumsi energi spiritual. Namun, semakin jauh jaraknya, semakin banyak energi spiritual yang dikonsumsi. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengecil. Kemampuan teleportasi. Tidak heran jika membutuhkan begitu banyak kredit. Dalam pertempuran, terlalu memalukan untuk bisa teleportasi. Apakah ada teknik gerakan yang lebih kuat dari ini? Level pemimpin. Jika dia membeli gen transenden ini, dia akan dapat menuliskannya segera setelah dia menerobos.
Meskipun kerugian dari flashing cukup jelas, salah satunya adalah jaraknya sangat pendek, dan konsumsi energi spiritualnya tidak sedikit, dia dapat terus berevolusi. Pada saat itu, dia mungkin dapat langsung melintasi ruang angkasa dan melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak kredit. 3 juta kredit akademik. Bagaimana dia melakukannya? Wajah Lu Yuan dipenuhi garis-garis hitam. Dia sedikit curiga bahwa kubu jenius telah menetapkan harga yang begitu tinggi karena mereka tidak ingin menjual gen transenden. Lu Yuan tidak punya pilihan selain melihat gen transenden lainnya. Pedang flash dapat bergerak dalam bayangan dan melompat keluar dari bayangan untuk menyerang. Itu adalah teknik bertarung tingkat pemimpin yang membutuhkan 800.000 kredit akademik. Teknik ilusi 1000 bunga adalah keterampilan bertarung tipe gerakan yang memiliki efek ilusi untuk membingungkan lawan. Meskipun cepat, kekuatannya sangat berkurang saat menghadapi musuh yang kebal terhadap ilusi. Ini akan membutuhkan 600.000 kredit. Thunder Dash juga merupakan keterampilan bertarung tipe kecepatan. Tubuh pengguna akan berubah menjadi petir dan dapat meledak dengan kecepatan ekstrim. Itu membutuhkan 500.000 kredit. Kulit kepala Lu Yuan menjadi mati rasa. Masing-masing dari mereka membutuhkan ratusan ribu kredit akademik. Ini terlalu dibesar-besarkan. Bahkan perampokan tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak kredit, kan? Tunggu, ekspresi Lu Yuan berubah dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Perampokan, taruhan pertempuran. Jika Lu Yuan berjudi, mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan beberapa juta kredit akademik. Namun, dia harus merencanakan ini. Lu Yuan merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melakukan ini sekarang. Bagaimanapun, dia terlalu lemah. Bukankah pergi ke pertandingan judi hanya memberikan kredit akademik? Oh, dia hanya punya 100 kredit. Tidak apa-apa. Lu Yuan menutup kategori gen transenden, tidak ingin melihatnya lagi. Agar tidak bersedih. Kemudian, Lu Yuan teringat bahwa kultivasinya telah mencapai puncak peringkat 1. Mungkin ada batu permata mentah atau bahan surgawi dan harta duniawi yang dapat membantunya memecahkan kunci gen untuk dijual. Sebelumnya, Lu Yuan telah berburu binatang buas dan hanya memperoleh 2 batu permata mentah level 1. Dia masih jauh dari 8 batu permata mentah yang dia butuhkan untuk menerobos. Akan lebih baik jika dia bisa membeli batu permata mentah level 1. Lu Yuan mencari batu permata mentah dengan penuh harap. Dia tidak menyangka Lu Yuan akan benar-benar menemukannya. Baik itu batu permata mentah tingkat pertama bagi seorang prajurit untuk menerobos menjadi master pertempuran, batu permata mentah tingkat kedua bagi seorang master pertempuran untuk menerobos menjadi jenderal tempur, atau bahkan batu permata mentah tingkat ketiga bagi seorang jenderal tempur untuk menerobos menjadi petarung tertinggi, semuanya terjual. Harga batu permata mentah level 1 masing-masing adalah 500 kredit. Itu lebih murah dari yang dia bayangkan. Sayangnya, Lu Yuan tidak mampu membelinya meskipun harganya sangat murah. Dia hanya memiliki 100 kredit. Dia masih membutuhkan 6 batu permata mentah lagi. Itu akan bertambah hingga 3.000 kredit. Hanya mereka yang berada di peringkat 4 hingga 10 pada peringkat kekuatan tempur yang akan diberi hadiah 3.000 kredit. Akan cukup sulit untuk mendapatkan 6 batu permata mentah. Lu Yuan merasa tidak berdaya. Dia kemudian memeriksa barang-barang lainnya. Dia menyadari bahwa nilai 100 kredit hampir setara dengan peralatan pemimpin tahap 1 dengan efek yang relatif buruk. Namun, Lu Yuan tidak kekurangan senjata Geno, jadi dia tidak membelinya. Dia berencana untuk menyimpan kreditnya dan membeli batu permata mentah secara langsung saat waktunya tiba. Lu Yuan masih memeriksa mal ketika seseorang mengetuk pintunya. Suara Mak terdengar. Junior Lu Yuan, cepat keluar. Senior Si Ting Feng sudah kembali. Keluarlah dan kami akan menyambutmu dan Junior Yang Ping. Mereka sudah di sini. Lu Yuan mematikan komputer optik dan membuka pintu. Ketika dia membuka pintu, Mak sudah mengetuk pintu Yang Ping. Tak lama kemudian, Yang Ping juga keluar. Cepat turun, Senior Ting Feng sudah menunggumu di bawah. Kata Mak sambil tersenyum. Mereka bertiga turun dan tiba di restoran. Di meja makan, seorang pemuda tampan berambut hitam sedang menyiapkan mangkuk dan sumpit bersama Becky. Mak tersenyum, dan berkata, Senior Ting Feng, mereka sudah turun. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Lu Yuan dan Yang Ping. Biarkan aku memperkenalkan kalian berdua. Ini Senior Si Ting Feng. Dia adalah pangeran keempat kekaisaran kita.
Dia juga sangat berbakat dalam kultivasi dan telah berada di 10 besar peringkat kekuatan tempur selama bertahun-tahun. Lu Yuan dan Yang Ping sama-sama tercengang, mata mereka membelalak karena terkejut. Yang Ping berkata dengan gembira, "Aku sedikit bingung ketika mendengar nama keluarga Si. Jadi itu, Yang Mulia, Pangeran keempat." Ketika Lu Yuan mendengar nama ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya pernah melihat nama yang mirip di suatu tempat sebelumnya. Dia merasa itu sedikit familiar. Namun, dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Pada saat ini, Si Tingfeng dan Becky telah menyiapkan mangkuk dan sumpit. Ada senyum di wajah tampannya, dan dia tampak sedikit bebas dan tanpa hambatan. "Jangan panggil aku Yang Mulia. Kita semua adalah siswa dari kubu jenius, dan kita semua akan menjadi pilar kekaisaran di masa depan. Aku tidak berbeda darimu, aku hanya seniormu. Kamu bisa memanggilku senior saja." "Baiklah, senior Tingfeng. Aku Yang Ping." Yang Ping menggaruk kepalanya karena malu dan tertawa. Lu Yuan juga tersenyum dan memperkenalkan dirinya. "Halo, senior Tingfeng. Aku Lu Yuan." Si Tingfeng melirik Lu Yuan dan tersenyum. "Junior Lu Yuan, ketika aku kembali, aku mendengar orang-orang membicarakanmu. Kudengar kau hanya di peringkat pertama, tetapi kau sudah bisa bertarung dengan pemimpin tingkat rendah peringkat kedua selama ujian. Aku khawatir tidak akan lama lagi kau akan berada di peringkat 50 teratas dalam peringkat kekuatan bertarung." Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Tingfeng, Mak menatap Lu Yuan dengan heran. Junior Lu Yuan sebenarnya sekuat ini. Dia bahkan belum bergabung dengan kubu jenius, tetapi dia sudah memiliki kecakapan bertarung yang begitu kuat. Bukankah ini berarti dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan 10 besar di masa depan? Lu Yuan tertawa, sedikit malu. "Aku hanya beruntung. Kekuatan tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Yang disebut keberuntungan hanyalah hasil kerja keras yang tak terelakkan." Si Tingfeng berkata sambil tersenyum, lalu melanjutkan. "Jangan bicarakan ini. Ayo makan dulu." Mereka berempat duduk. Si Tingfeng mengangkat gelas birnya dan tersenyum. "Selamat datang di sekolah, kedua juniorku. Kalian akan tinggal di asrama 112. Sebagai senior kalian, kalian bisa datang kepadaku jika kalian mengalami kesulitan di masa mendatang." Mak juga mengangkat gelasnya sambil tersenyum, dan berkata, "Dan aku sudah berada di kamp jenius selama 3 tahun lebih lama dari kalian. Jika kalian memiliki masalah, kalian bisa datang kepadaku." "Terima kasih, senior Tingfeng dan senior Mak." Mereka berempat mendentingkan gelas mereka. Mereka berempat mengobrol sambil makan. Yang Ping berkata dengan bersemangat, "Aku baru saja melihat-lihat mall sekolah. Ada banyak hal bagus. Sayang sekali aku tidak punya kredit untuk membelinya." Dia dengan muram meneguk segelas bir. Mak memakan sepotong daging, tersenyum, dan berkata, "Kredit sekolah adalah sesuatu yang tidak dimiliki setiap siswa. Aku sudah bersekolah selama 3 tahun, tetapi aku masih kekurangan kredit." Bahkan senior Tingfeng, seorang jenius yang selalu berada di 10 besar daftar kekuatan tempur, dan bahkan para guru kekurangan kredit, apalagi aku. Si Tingfeng mengangguk dan berkata, "Mak benar, kamu baru saja mulai sekolah pada tanggal 3 September. Itu adalah awal bulan. Jika kamu masuk pada akhir bulan lalu, kamu akan dapat mengikuti tes kekuatan tempur di akhir bulan dan mendapatkan hadiah untuk peringkat kekuatan tempur." Setelah mendengar ini, Mak menimpali. Senior Tingfeng benar, terutama untuk junior Lu Yuan, ini adalah kehilangan besar baginya. Junior Lu Yuan sekarang sudah bisa melawan pemimpin tier 2, jadi dia pasti akan berada di peringkat 300 teratas dari daftar kekuatan tempur, yang akan menjadi 500 kredit. Dengan kultivasi Lu Yuan, 500 kredit dapat digunakan untuk membeli banyak hal bagus. Tentu saja, junior Yang Ping tidak keberatan. "Bagaimanapun, aku pasti akan berada di peringkat di bawah 500. Itu hanya 10 kredit, jadi tidak masalah apakah aku mendapatkannya atau tidak." Yang Ping bingung. Petik 2. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa terhina. Itu sedikit menyayat hati. Yang Ping menatap Mak dengan sedikit kebencian saat dia menenggak segelas bir lagi. Anggur pahit masuk ke tenggorokannya dan menyakiti hatinya. Ketika Lu Yuan mendengar kata-kata Mak, dia mengungkapkan ekspresi sedih. "Senior Mak, kamu membuatku sedikit tidak nyaman. Aku merasa seperti telah kehilangan 100 juta. Hahaha, kalau dihitung-hitung, 500 SKS itu kalau nggak sampai 100 juta juga nggak jauh-jauh amat."
Jika hatimu sakit, minumlah saja secangkir. Itu akan membuatmu merasa lebih baik, goda si Ting Feng. Sebelum Lu Yuan sempat minum, Yang Ping, yang berada di samping, sudah meneguk segelas anggur. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Ting Feng, bagaimana aku bisa mendapatkan kredit akademik dengan cepat? Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, kecuali untuk peringkat kekuatan tempur. Yang Ping tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Lu Yuan juga menatap si Ting Feng dengan rasa ingin tahu. Si Ting Feng memikirkannya dan berkata, pada tahap awal, menyelesaikan misi adalah salah satu caranya. Kamu juga bisa mendapatkan beberapa kredit sekolah dengan melakukan beberapa misi sederhana. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan beberapa harta karun berharga untuk secara diam-diam menukar kredit sekolah dengan siswa lain. Setelah memperoleh sejumlah kredit sekolah, kamu bisa menukarnya dengan beberapa teknik fisik atau bahkan teknik roh untuk meningkatkan kekuatan tempurmu dan mencoba untuk mendapatkan peringkat kekuatan tempur. Semakin tinggi peringkat kekuatan tempur, semakin banyak kredit sekolah yang bisa kamu peroleh, dan semakin cepat kekuatanmu akan meningkat. Kalian kemudian dapat melakukan misi tingkat tinggi dan pergi ke Land of Origin untuk mendapatkan harta karun yang lebih berharga. Ini dapat membentuk siklus yang baik. Baiklah, Yang Ping mengangguk. Aku akan pergi dan melihat misi apa saja yang ada besok. Bisakah kredit diperdagangkan secara pribadi? Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja bisa, kata Max sambil tersenyum. Sekolah tidak melarangnya, jadi kalian dapat berdagang. Kami bahkan dapat memposting-posting perdagangan di forum siswa. Jika kalian memiliki sesuatu yang bagus, kalian dapat menjualnya. Jika barang-barang kalian cukup berharga, bahkan para guru akan membayarnya dengan kredit mereka. Mak benar, kata si Ting Feng. Sebenarnya, selain ini, berjudi juga merupakan cara yang baik untuk dilakukan. Tentu saja, bagi kalian berdua, kekuatan kalian masih sedikit kurang. Lu Yuan mengangguk sambil berpikir. Dengan situasinya saat ini, lebih baik baginya untuk pergi ke Land of Origin untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, mengembangkan gennya, dan meningkatkan kultivasinya. Jika dia memiliki harta karun yang tidak dapat dia gunakan, dia akan menukarnya dengan kredit sekolah. Kemudian, dia akan menggunakan kredit ini untuk mengubahnya menjadi kekuatan tempur dan mencoba masuk ke peringkat kekuatan tempur. Jalan ini paling cocok untuknya. Makan malam penyambutan yang mewah berlangsung selama beberapa jam. Setelah selesai, semua orang naik ke atas dan kembali ke kamar masing-masing. Mengenai mengurus sisa makanan, dengan Becky di sekitar, Lu Yuan dan yang lainnya tidak perlu mengurusnya. Lu Yuan baru saja keluar dari tanah asal pagi ini. Jika dia ingin masuk lagi, dia harus menunggu sampai besok. Pada malam hari, Lu Yuan berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat dan menyalakan teleponnya. Li Qinghe telah mengirim pesan kepada Lu Yuan sebelumnya. Adik Yuan, bagaimana akomodasinya? Apakah kamu terbiasa dengan itu? Lu Yuan tersenyum dan menjawab, aku masih terbiasa dengan itu. Ada pangeran kekaisaran lain di gedung. Yang sama denganku, si Ting Feng. Baru saja, dia dan senior lainnya mengadakan makan malam penyambutan untukku dan Yang Ping. Li Qinghe belum memasuki tanah asal, jadi dia dengan cepat menjawab. Jadi kamu berada di asrama yang sama dengan bocah si Ting Feng itu. Kakak Qinghe, kamu kenal dia? Ya, keluarga si memiliki dewa perang, dan keluarga Li kami juga merupakan keluarga kekaisaran Maple Merah secara nama. Kami memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Si. Tentu saja aku mengenalnya. Lu Yuan tersadar, memikirkannya, sebagai keluarga Dewa Perang, keluarga klan Li sangat mulia. Adalah normal bagi mereka untuk mengenal keluarga kekaisaran. Ngomong-ngomong, aku sudah menghubungi mentormu. Dia seharusnya datang menemuimu besok. Lu Yuan tercengang ketika dia melihat pesan Li Qinghe. Dia, kakak Qinghe, siapa yang kamu bicarakan? Ini adalah sahabat kakak. Dia kebetulan menjadi instruktur di perkemahan jenius dan juga seorang wali. Kakak perempuan akan membiarkan dia menjagamu. Pikiran Lu Yuan penuh dengan tanda tanya. Sahabat kakak perempuan Qinghe, mungkinkah sahabatmu yang punya kamar di rumahmu? Benar, kakak Yuan cukup pintar. Dia sangat cantik, dan persyaratannya untuk siswa tidak rendah. Ada banyak siswa yang ingin bergabung dengannya, tetapi sampai sekarang, dia bahkan belum menerima satu pun siswa. Kakak perempuan telah mengganggunya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memberimu kesempatan, jangan mempermalukan kakak perempuan.
Lu Yuan melihat pesan itu dan sedikit terkejut. Mengingat bakat dan kekuatan kakak King He, sahabatnya seharusnya juga tidak lemah, kan? Lu Yuan menantikannya. Jangan khawatir, kakak perempuan King He. Aku seorang jenius. Lihatlah betapa bangganya kamu. Kita akan membicarakannya ketika kamu melampauiku. Pemula kecil, Li King He dengan kejam menyerang Lu Yuan. Setelah mengobrol dengan Li King He sebentar, Lu Yuan mulai beristirahat. Keesokan paginya, Lu Yuan masih berkultivasi ketika dia mendengar suara bersemangat dari luar pintu. Junior Lu Yuan, Junior Lu Yuan, cepat buka pintunya, seseorang mencarimu. Lu Yuan membuka matanya dan sedikit bingung. Itu Mak. Dia berjalan keluar pintu dan melihat ekspresi Mak yang bersemangat. Yang Ping juga berada di belakang Mak. Melihat Lu Yuan membuka pintu, Mak menatapnya dengan ekspresi yang sangat rumit. Lu Yuan, kamu akhirnya keluar. Beritahu senior bagaimana kamu melakukannya. Lu Yuan bingung. Apa maksudmu? Dia bertanya. Mata Mak memerah saat dia berkata, Guru Si Tingyu, tentu saja. Guru Si Tingyu benar-benar datang ke tempat kami untuk mencarimu dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin menerimamu sebagai murid. Bagaimana kamu melakukannya? Itu adalah Guru Si Tingyu. Dia adalah kekasih impian semua siswa dan guru di Camp Genius. Guru Si Tingyu. Lu Yuan tertegun sejenak. Kemudian, dia teringat apa yang dikatakan saudari King He kemarin. Guru yang dikatakan saudari King He sedang dia cari adalah Si Tingyu ini. Tunggu, Si Tingyu, Si Ting Feng. Ekspresi Lu Yuan sedikit aneh. Mungkinkah orang ini juga anggota keluarga kerajaan? Memikirkannya dengan hati-hati, mengingat status dan identitas Li King He, sahabatnya mungkin benar-benar dari keluarga kerajaan. Melihat Lu Yuan sedikit linglung, Mak bertanya dengan cemas. Junior Lu Yuan, bagaimana kamu melakukannya? Bisakah kamu meminta Guru Si Tingyu untuk menerima siswa lain? Di belakang Mak, Yang Ping menatap Lu Yuan dengan penuh harap, matanya dipenuhi dengan keinginan. Itu, Saudara Yuan, kau lihat, aku belum punya guru les. Lu Yuan terdiam, melihat mereka berdua, wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam. Dasar idiot, Yang Ping adalah tipe penyerang, sedangkan Mak adalah tipe pembunuh, tetapi keduanya bukan. Tipe bertahan, dia bahkan ingin menjadi murid seorang wali, apakah otaknya rusak?